Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, penjaga kami yang tidak pernah terlelap, penyelamat kami yang ajaib. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat pemagaran dan perlindungan-Mu kepada kami, selama kami beristirahat sepanjang malam yang baru berlalu, sehingga kami dibangunkan dalam keadaan yang sehat dan selamat. Terpujilah namamu Bapa di surga, Engkau adalah Tuhan yang sungguh baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami tetap hidup sebagai umat yang berkenan kepadamu. Berkatilah hidup ini, agar tetap menjadi berkat kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Terpujilah namamu ya Tuhan, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku. Doa kami agar berkat daripada Allah Bapa dan kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kesatuan yang indah di dalam Roh Kudus, menaungi kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius, pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, jangan engkau menghakimi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kata jangan adalah merupakan suatu kata larangan yang sungguh bermakna yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, baik kepada murid-muridnya, baik kepada pengikut-pengikutnya, dan juga kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena orang Farisi dan ahli-ahli Taurat suka mengadakan penghakiman yang bersifat munafik dan tidak adil. Penghakiman mereka bukan meniadakan perbuatan yang salah, tetapi bersifat menutupi kelemahan dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Makanya Tuhan Yesus mengajar mereka agar mereka tidak menghakimi sesuai dengan pandangan luaran, tetapi menegur dengan kasih dan memperbaiki kesalahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita bukan orang yang mau ditegur oleh Tuhan Yesus karena sikap dan cara hidup yang tidak jelas dan benar, tetapi kita adalah mau dipimpin dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam perjalanan hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama mengapa Tuhan Yesus melarang kita untuk menghakimi sesama sebelum waktunya. Yang pertama, penghakiman bukan kuasa manusia. Tuhan Yesus menegur penghakiman orang Farisi dan ahli Taurat itu karena penghakiman mereka adalah penghakiman yang meruntuhkan dan menjatuhkan kualiti kehidupan sesama. Mereka suka menghakimi orang lain
sedangkan tugas penghakiman bukan hak dan kuasa mereka. Mereka selalu meletakkan penghakiman terhadap sesama. Mereka bukan atas fakta yang benar, tetapi hanya berdasarkan prasangka-prasangka yang tidak tepat dan jelas benar adanya. Oleh itu, Tuhan Yesus melarang umat yang percaya kepadanya jangan mau mengambil alih tugas penghakiman yang bukan hak dan kuasa kita. Karena untuk penghakiman dan meruntuhkan image hidup sesama kita. Penghakiman ini adalah hak dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu Ia datang nanti, penghakiman akan dilakukan kepada setiap orang, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Kalau kita membaca dalam Injil Matius, pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai ayat 33, demikianlah firman Tuhan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan dan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, penghakiman yang adil dan benar adalah hak dan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang akan dilakukannya pada waktu Ia datang kali kedua ke dalam dunia. Oleh karena itu, marilah kita menegur sesama dengan kasih tanpa meruntuhkan kualiti dan image kehidupannya, agar ia terus bertumbuh di dalam kehidupan rohaninya. Lalu yang kedua, mengapa Tuhan Yesus melarang kita untuk menghakimi sesama sebelum waktunya? Sebab kita tidak memahami sesama dengan baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kata Yunani yang digunakan untuk penghakiman adalah kata krino. Artinya memahami atau mengetahui yang benar, yang jelas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit orang menyesal setelah terlanjur mengeluarkan kata-kata dan bersikap kasar terhadap sesama. Yang mereka pikirkan orang yang tidak layak, yang mereka sangka pribadi yang tidak baik, tetapi mereka belum memahami dan mengetahui yang benar dan jelas di dalam pribadi orang itu. Mengapa perkara seperti ini selalu terjadi? Karena penilaian kita selalu terjadi pada pandangan luar sahaja. Ini yang selalu dilakukan oleh orang Farisi, sehingga mereka selalu ditegur oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-6 ayat 37, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus katakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Artinya, penghakiman yang kita lakukan kepada sesama kita manusia akan diukur oleh Tuhan kepada kita. Apakah kita benar atau tidak? Tuhan memberi nasihat kepada kita agar penghakiman yang kita gunakan kepada sesama itu tidak akan dilakukan kepada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus melarang kita menilai kesalahan orang lain tanpa menyadari dan mengakui kelemahan kita sendiri. Tuhan Yesus melarang kita jangan menjatuhkan sesama di dalam kehidupan rohaninya dengan penghakiman yang kita lakukan atas dirinya
tanpa mengetahui dan memahami kebenaran. Tuhan Yesus melarang agar kita tidak selalu fokus kepada kesalahan orang lain dengan mengabaikan kesalahan yang besar di dalam kehidupan kita yang harus kita selesaikan. Tuhan Yesus lebih memberkati orang yang mengasihi dan mengampuni sesamanya. Tuhan Yesus lebih senang apabila kita hidup di dalam kasih mengasihi dan mengampuni satu sama yang lain. Karena itu adalah sikap dan cara hidup Tuhan Yesus di dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Berbahagialah orang yang membawa pengampunan, karena dia akan memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Kami percaya firman-Mu tetap menjadi pelita dan terang bagi perjalanan hidup kami. Setiap orang yang percaya kepadanya akan dipelihara dan dituntun oleh kebenaran firman yang hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau senantiasa bersabda kepada kami, supaya kami senantiasa berada pada jalan yang Engkau kehendaki bagi kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, baik yang melayani sebagai gembala jemaat, baik yang melayani sebagai penginjil, baik yang melayani sebagai guru sekolah teologi, bahkan juga melayani sebagai pemimpin-pemimpin di dalam pelayanan Tuhan. Kami mohon kuasa dan urapan di dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan, Engkau memperlengkapi kami. Kami percaya dengan firman-Mu bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau berkenan memagari kami sebagai keluarga umat ketebusan-Mu. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, Engkau adalah Tuhan pembela kami yang agung. Tuhan, Engkau adalah sumber segalanya yang baik di dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang telah memberkati hidup ini sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Bapa di surga, pimpinlah kami di bawah gada dan tongkat kekuatan-Mu, mulai pada saat ini ya Tuhan, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, karena Engkau selalu mendengar dan menjawab seruan doa kami. Karena kami berdoa dan minta semuanya hanya dengan iman di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.